Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri Kamis 29 Februari 2025. Sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam ibadah padang pagi hari ini ya Bapak, biarlah semua ini berjalan seluruh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan cuaca yang cerah, Tuhan berikan ketenangan ya Bapak di dalam kami beribadah pagi hari ini sampai siang nanti. Biarlah semuanya ini berjalan dengan baik, seluruh dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sertai juga ya Bapak para pendukung acara yang lainnya dari tim parkir, keamanan, Bapak kepolisian, kiranya semuanya berjalan dengan baik dan lancar, terhindar dari segala cobaan apapun saja. Kami mau serahkan jalannya ibadah ini ke dalam kuasa Tuhan, dan ampuni kami apabila di dalam kami melaksanakan kejadian ini terus dosa yang tidak berkenan di depan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa kami. Tuhan sendiri yang berdoa bagi para jemaat yang saat ini dalam perjalanan, kiranya Tuhan sertai mereka sehingga sampai cepat dalam keadaan selamat. Tuhan kurang kami juga berdoa bagi manusia yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan sertai mereka juga hingga sampai tempat ini. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berdoa. Terima kasih ya Bapak. Oh iya, saya takut ya kita pakai baju terus. Kasih Wonogiri nggak apa-apa kan kita kasih Wonogiri semua jangan satu. Kasih Wonogiri jelas nyala. Pampir pun. Ada gini aja Pak. Aku ya ireng loh. Ya dikasih semuanya ya. GKJ Wonogiri jelas nyala. Foto dulu. 3, 2, 1. Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Sobat dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Sobat dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan
yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan celah, kan ku dengarlah suara mengatakan, sobat yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sertai hamba kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban, tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Sertai hamba bila hati terkerat, jadi bimbang oleh dosa dan beban teramat berat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba agar takutlah seteru, bila ku tunjukkan tanda darah Yesus penebus. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku.
yang lain yang belum sampai di tempat ini, dengan kasih yang supaya mereka pun juga sampai di tempat ini, kita beribadah. Jika ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan di dalam kami mempersiapkan ini, kami mohon pengampunan Tuhan. Berkati kami semua setiap waktu di dalam ibadah ini, mendengarkan ibadah ini, kami minta secara khusus berkat dan khidmat Tuhan untuk Bapak Pendeta Martinus yang akan memimpin di dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami. Terima kasih kami mau serahkan kembali kami yang hormat dan bagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Raja, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, haleluya. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran, haleluya. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus, haleluya. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebagai Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Haleluya bagi Allah yang mulia. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita akan memasuki ruang Maha Kudus Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan, untuk bisa berkumpul di tempat ini. Bersama-sama kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan masuk ruang Maha Kudus Tuhan dengan hati yang tulus. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pengakuan bahwa penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dalam menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita perlu kembali melihat bahwa kesatuan pribadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dipertegas dengan naiknya raga Yesus ke surga. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, hari ini kita kembali memaknai kesatuan kasih Allah Trinitas yang juga mengundang manusia untuk juga menjadi satu dalam persekutuan kasih-Nya dalam peristiwa kenaikan Yesus. Sebagai manusia perlu menghayati bahwa dalam kehidupan bersama di dunia ini kita pun diundang untuk memelihara kesatuan antar ciptaan dan juga menerima perbedaan sebagai respon syukur atas karya Allah di dalam kehidupan kita. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, kita percaya bahwa Dia hidup untuk hari ini, esok, dan selama-lamanya. Kita pujikan sebab Dia hidup. Akan
Baik, saat ini kita sebagai umat kepunyaan Tuhan diberikan kesempatan untuk mengingat kembali segala dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kita lakukan baik dengan sengaja maupun tidak. Kita perlu senantiasa menyadari bahwa kita tidak sempurna dalam menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita datang kepadanya dalam pertobatan yang menjadi tumpuan bagi kita untuk menyadari kesalahan dan berbalik kepada Allah. Kasih Allah yang tidak terbatas. Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umatnya. Pertobatan yang dinyatakan Satus akan memulihkan. Sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 32 ayat 5 sebagai berita anugerah. Jemaat kami undang untuk pergi. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama menghayati setiap perjuangan kehidupan kita melawan pelanggaran dan dosa, kita terima firman ini dalam sebuah kesanggupan untuk terus berbenah, untuk tidak menyerah di dalam perjuangan hidup. Menyanyikan Iso Ora Iso dalam pimpinan pemandu lagu jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh kita sedikit menggerakkan badan kita supaya tidak dingin lagi.
merayakan sukacita bersama kita datang dalam doa kesediaan untuk terima firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini bersama dengan jemaat Tuhan dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam kekuatan kepercayaan bahwa persatuan adalah hal yang Engkau kehendaki. Maka persekutuan ini kami kuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini ya Bapa, kami sedia untuk terima firman-Mu dalam kerelaan hati, kesediaan untuk terus memegang apa yang menjadi pengajaran dari Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang mewartakan, biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan. Demikian pula umat-Mu yang sedia untuk mendengar, merenung nantinya di dalam kehidupan mereka, terus melakukan apa yang menjadi kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan terang Roh Kudus, kami memohon. Amin. Mempersiapkan hati untuk terima firman Tuhan, isian pujian dari paduan suara Adioswo Nafiri GKJ Wonogiri. Waktu di tempat sepenuhnya kami aturkan. Beri tepuk tangan untuk paduan suara Nafiri GKJ Wonogiri.
Adi Yuswo yang semangat begitu luar biasa, menghantarkan kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 44 sampai 53. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Yang demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kita teriakkan, Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus naik. Kita percaya bahwa hari ini adalah perayaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahwa dunia menghayati, dunia memperingati bagaimana titik tolak di dalam kehidupan setiap orang percaya untuk memperingati peristiwa besar di dalam iman Kristen, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari istimewa, karena hari ini juga bertepatan dengan hari lanjut usia nasional 29 Mei. Adi Yuswo, Adi Yuswo, Adi Yuswo. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, mereka adalah bagian yang menjadi teladan iman. Ketika sampai dengan lanjut usia, Adi Yuswo iku, Yuswo kang Adi.
Umur yang begitu mulia, umur yang begitu agung, umur yang membuat setiap orang boleh untuk menyadari bahwa usia senja tidak menyurutkan semangat untuk terus bahagia, untuk terus bersuka cita, untuk terus melayani, sehingga nantinya generasi muda boleh untuk meneladani kepada para Atius. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Juga di dalam kehidupan kita mengingat bahwa peristiwa kenaikan bukanlah proses yang di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang perlu untuk dilewatkan. Terlebih ketika kita sadar bahwa kita diberikan tanggal merah. Tanggal merah Bapak Ibu? Ya. Ada yang kalendernya hitam? Ya. Tidak. Biru? Ada yang cuti bersama? Puji Tuhan. Ada yang cuti, ada yang masuk. Kamis tanggal merah, Jumat cuti bersama, Sabtu ada yang libur, ada yang meliburkan. Minggu kita juga bisa untuk beribadah bersama. Ada anugerah, ada berkat yang memampukan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita merenungkan 4 bagian yang di dalam kehidupan kita akan kita bangun sebagai bagian atas kesadaran kita dalam terang tema masa Pentekoste. Roh Kudus, Roh Pemersatu. Demikian pula ibadah ini mengajak kita untuk menghayati subtema menjadi satu dalam kenaikan, menjadi satu di dalam peristiwa yang diberikan di dalam kehidupan kita sebagai ingatan, kekuatan, dan penghayatan yang begitu besar. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kenaikan sebagai penggenapan. Kenaikan adalah sebuah proses di mana kita ditunjukkan atas kuasa Allah. Ketika Kristus mengalami kehidupan sebagai manusia, Ia menjalani bagian sebagai kuasa Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, yang mengingatkan setiap orang percaya akan nubuat di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, Mazmur, dan juga setiap hal yang dirindukan oleh setiap orang percaya, baik di masa itu maupun juga saat ini, bahwa kenaikan adalah penggenapan firman. Apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan di masa lalu digenapi dalam peristiwa kenaikan, di mana Allah berkarya menunjukkan kuasanya, bahwa dosa, bahwa kematian, bahkan kesengsaraan bukan menjadi bagian yang menjadikan manusia kemudian harus menyerah dan kalah. Maka tadi kita diajak untuk menyanyi iso ora iso, itu iso. Bahwa kita bukan menjadi orang-orang yang nantinya menyerah. Ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita, menggenapi firman Tuhan, maka firman Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kita. Dalam kuasa Kristus kita tidak akan menyerah menghadapi peristiwa yang berat dalam kehidupan kita. Bahwa setiap orang percaya harus terus menghidupi, mengharapkan, dan mengiyakan bahwa janji Allah digenapi di dalam kehidupanku. Doa-doaku, permohonanku dijawab oleh Tuhan. Sekalipun mungkin prosesnya tidak sama, sekalipun mungkin waktunya juga berbeda, sekalipun ada hal-hal yang mungkin dalam kehidupan kita kok beda ya, ada yang kurang sedikit ataupun yang lebihnya banyak. Namun kita percaya bahwa setiap orang percaya diajak untuk menghidupi, bahwa pemeliharaan itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka hari ini setiap orang percaya menghidupi penggenapan firman Tuhan, persatuan di dalam Roh Kudus, kesatuan di dalam tubuh Kristus senantiasa dibangun, senantiasa dipelihara, dan senantiasa dijaga. Kedua,
kita diajak bersama menghayati bahwa kenaikan Kristus membuka pemahaman rohani. Ketika saat itu para murid diberkati sehingga mereka mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi nubuat para nabi. Mereka menjadi saksi bahwa nubuat itu bukan hanya sekedar janji, bukan hanya kata-kata yang kemudian tidak terbukti, tetapi setiap orang percaya diajak bahwa kita diberikan kemampuan untuk memahami firman di dalam kehidupan. Maka kita bersyukur bahwa kita pun juga diajak untuk memiliki keterbukaan. Kepergiannya ke surga bukan berarti perpisahan secara fisik, tetapi memberikan kepada kita pemahaman rohani. Setiap orang percaya dalam terang Roh Kudus dimampukan untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik dalam tuntunan setiap orang percaya satu sama lain. Sregep PA Bapak Ibu. Enten sing sregep, enten sing kala-kala. Sregep kempalan. Enten sing sregep, enten sing mriko sok. Tetapi apakah kemudian Roh Kudus terbatas dalam kehidupan kita? Apakah kasih Kristus dan karunia yang diberikan kepada kita terbatas dan berbeda satu sama lain? Tidak. Semua sama dalam karunia terbukanya pemahaman rohani, dalam kesadaran terus merenungkan dan mencintai firman Tuhan, sekalipun perjuangannya berbeda. Mas, perjuanganku melawan dengkul dan boyok, perjuanganku melawan anak-anak yang mungkin sulit dibangunkan, perjuanganku melawan pasangan-pasangan yang sulit dibangunkan, perjuanganku melawan orang tua yang mungkin harus pelan-pelan mandinya, siap-siapnya. Ataupun kita juga berjuang melawan diri kita sendiri. Namun kita sadar bahwa panggilan untuk terus bersekutu, panggilan untuk terus merenungkan firman Tuhan harus menjadi kecintaan yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Maka saat ini bersyukurlah jika Tuhan memberikan suasana yang cerah. Kemarin kemarau basah akan sedikit lebih panjang, tapi 2 hari ini Tuhan izinkan kita merasakan hangatnya sinar mentari. Tuhan izinkan kita untuk melihat betapa luar biasanya karunia yang tercurah dalam kehidupan kita, merenungkan dan menyikapi segala sesuatu yang ada ini sebagai bagian bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Sekalipun juga terbatas Bapak Ibu, biasanya ada eop-eop, sekarang diajak bawa payung sendiri. Ada yang bawa payung? Ya. Ada yang bawa nasi sendiri-sendiri? Minum? Kita percaya bahwa Tuhan memberkati dan mencukupkan. Persekutuan ini, ibadah ini adalah perayaan kita bersama. Ketiga, kenaikan memanggil kita menjadi saksi. Kita hadir di sini dengan mempersaksikan bahwa yang putih-putih ini, yang cakep-cakep ini, yang tampan, yang cantik ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Mereka yang menghayati bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah jam 6.30, siapa takut? Ya kan? Sekalipun jauh, jadi sobo aman, mentok aman. Pokok gitu Timang. Oke, kelompok-kelompok mana boyo? Aman. Gedu Salah Sanggeran, Dongriin, Jublo Barusan, Kaloran, Donoarjo, Solo, Jakarta, Pacitan, wonten to, Eromoko, ada yang dari Jogja. Kita percaya bahwa langkah kita disertai oleh Tuhan.
bahwa perjalanan kita untuk berkumpul dan bersama menjadi bagian atas kesaksian. Sekalipun mungkin bagi kita ada yang mungkin merasakan bahwa aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku hanya berjalan, aku hanya mandi, aku hanya mengikuti undangan. Tetapi percayalah, kita adalah bagian dari saksi-saksi Kristus. Bagian yang mengajak kita untuk terus menghayati bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan memakai kita. Dalam keterbatasan sekalipun, dari hal-hal sederhana sekalipun, kita adalah saksi. Kita adalah pewarta. Maka jadilah saksi-saksi hidup. Keempat, kenaikannya memberi sukacita dan penyembahan. Kenaikannya membawa kita mampu untuk seperti halnya para murid yang sujud menyembah kepada Kristus. Maka saat ini pun biarlah setiap hati, setiap jiwa juga berbakti kepadanya. Tadi ada beberapa bagian dari anak-anak, pemuda remaja, bahkan nanti juga akan mempersembahkan lagu dan tarian untuk kita. Adi Yoswo juga demikian, terima kasih untuk Adi Yoswo. Yang lain juga mungkin tidak hari ini, tetapi waktu-waktu yang lain kita percaya bahwa kita senantiasa diberikan kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan kehilangan sukacita, jangan kehilangan harapan. Biarlah Roh Kudus di dalam kehidupan kita menjadi roh pemersatu yang membuat kita sekalipun berbeda dari mana saja, dari kota yang berbeda. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita kemudian terpecah, ada masalah yang belum terselesaikan. Percayalah, jika ada gerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mampu untuk bersama menyelesaikannya. Maka terang tema menjadi satu dalam kenaikan menghantarkan kita untuk memasuki masa Pentakosta, menghayati panggilan di dalam kehidupan kita. Jika roh pemersatu ini berkuasa dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita tidak akan terpecahkan, kita tidak akan terpisah-pisahkan. Kita akan hidup dalam kesatuan, bahwa kita adalah warga jemaat GKJ Wonogiri. Kita adalah bagian dari gereja yang kudus dan am. Kita adalah bagian dari kehidupan orang percaya di sepanjang masa. Selamat menghayati masa kenaikan. Selamat menghayati bahwa Tuhan Yesus berkuasa di dalam kehidupan kita atas kehidupan dan kematian. Selamat menghayati bahwa masih ada banyak hal yang harus kita lanjutkan. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Saat teduh bagi kita, mari. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli melalui nyanyian Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sadar kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur
duduk kembali. Bersama kita akan bersatu dalam syukur dan syafaat. Mari kita. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesatuan di dalam kehidupan kami. Engkau berkarya di dalam Roh Kudus, Roh Pemersatu, agar kami disatukan di dalam peringatan kenaikan. Demikian pula saat ini kami menghayati bahwa sesungguhnya kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Maka Bapa, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan, dengan menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kami senantiasa tidak luput dari penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Engkau melipat gandakan cinta kasih dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Engkau menghendaki agar kami tidak terpisah dan tidak terpecah belah. Maka izinkan kami menghayati setiap firman Tuhan dengan sebuah pergerakan bahwa Engkau mempersatukan kami dan akan terus mempersatukan. Maka syukur kami ketika Engkau izinkan kami bersama berbakti di lingkungan Monumen Bedol Deso ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengumpulkan kami, anak cucu kami, kerabat kami, dari manapun mereka berasal, dari tempat kediaman mereka, untuk berbakti bersama, untuk menyatakan syukur bersama, untuk menaruh harap dan doa-doa kami yang terpanjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, abadikan kehidupan kami, bukan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi sesungguhnya keselamatan yang Engkau sediakan, yang tidak terbatas adanya. Maka izinkan kami menghidupi harapan, izinkan kami terus menguatkan iman kami, bahwa kami harus menyelesaikan perjuangan kami. Kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit, mampukan mereka yang berputus asa dengan harapan-harapan yang terus diperbaharui. Berikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang saat ini kami hadapi. Jika kami mengalami pergumulan, jika kami mengalami perselisihan, jika kami tidak setia, jika kami tidak menaruh hormat satu sama lain, jika kami kehilangan rasa percaya, Bapa, pulihkanlah kami. Mampukan kami kembali ke jalan-Mu. Mampukan kami untuk menghidupi apa yang menjadi kehendak. Kami percayakan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarkan setiap mereka yang masih produktif bekerja untuk memberikan yang terbaik, meraih harapan dan impian, membahagiakan keluarga, membanggakan mereka yang mengasihi dan dikasihi, sehingga setiap pencapaian yang baik boleh untuk membawa syukur dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah setiap keluarga, biarlah senantiasa berpadu badan dalam damai sejahtera, biarlah senantiasa mendukung satu sama lain, biarlah mempergunakan talenta yang ada untuk setia melayani Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, mereka yang belajar untuk melayani, mereka yang berusaha untuk setia di jalan Tuhan, mereka yang berjuang untuk masa depan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapilah mereka, sehingga anak-anak kami menjadi pemenang, sehingga anak-anak kami menjadi pemimpin, anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang berguna di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami mohon, godaan dan sesatnya pergaulan tidak membuat mereka gagal, tetapi sesungguhnya mempergunakan arah kehidupan yang baik, pergaulan yang baik, motivasi yang baik. Jika gangguan itu ada, mereka tergoda, Tuhan izinkan mereka kembali ke jalan Tuhan.
kami berdoa agar setiap pemuda juga menjadi bagian atas majunya gereja, majunya keluarga, majunya masyarakat dan bangsa dan negara. Jadikan generasi muda yang kuat, jadikan pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang terus mengemban kehidupan, amanat dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami mendoakan mereka yang telah dewasa, mereka yang menjadi tonggak harapan, mereka yang terus berpadu padan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah. Kami juga berdoa untuk para adioswo dimanapun mereka berada, juga adioswo di GKJ Wonogiri. Kuatkan tubuh, tumbuhkan semangat dan iman. Jadikanlah pribadi-pribadi yang terus menjadi teladan, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dan dimanapun mereka berada. Kuatkan setiap apa yang ada dalam komitmen mereka. Jadikanlah pemerhati dan pendoa dalam kehidupan keluarga dan jemaat. Jadikanlah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk kelangsungan kehidupan di dunia ini. Berkatilah ya Bapa, sehingga apa yang ada dalam kehidupan kami, harapan-harapan kami, doa-doa kami adalah sesuatu yang baik. Jangan biarkan kami berpikir buruk, jangan biarkan kami kalah dalam kekhawatiran, tetapi izinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus optimis, pribadi yang membawa sukacita dan kegembiraan, pribadi yang memohonkan damai sejahtera bagi Tuhan di dalam kehidupan di dunia. Kami juga menyerahkan rangkaian masa Pentakosta ke dalam tangan kuasa Tuhan. Baik hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu ini kami juga akan ada di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Juga setiap rencana yang Tuhan tata, baik ibadah masa Pentakosta, baik rencana Rioyo unduh-unduh, baik juga pemilihan calon majelis, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya semua baik adanya, karena Engkaulah yang berkarya. Doa kami untuk proses pemanggilan pendeta di GKJ Purwantoro dan GKJ Wuryantoro. Berkatilah calon-calon yang ada. Berkatilah gereja-gereja yang berjuang. Biarlah Engkau yang mewujudkan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Engkau pakai mereka yang ada, mereka yang terpanggil untuk berjalan dengan bersama-sama dalam kesatuan, bukan semangat perpecahan. Kami serahkan rencana-rencana itu ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami akan lanjutkan kebersamaan kami dengan kegembiraan akan perayaan ini. Maka diberkatilah kami bersama. Maka seutuhnya doa kami, harapan kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.